Kehidupan mengajarkan satu hal sederhana. Jika karaktermu kuat, pergaulan tak bisa menjerumuskanmu, lingkungan tak bisa membentukmu, dan tekanan tak bisa mematahkan mentalmu. Karakter yang kuat membuatmu tahu batas, tahu arah, dan tahu apa yang layak kamu terima. Ia menjaga langkahmu agar tidak terjerumus, menjaga pikiranmu agar tidak dibentuk orang lain, dan menjaga mentalmu agar tidak runtuh oleh tekanan. Karena ia berdiri bukan di atas pujian, tapi di atas prinsip yang ia bangun sendiri. Ternyata Gus, rindu yang menyakitkan itu bukan karena rindu jarak yang berjauhan atau perpisahan, tapi karena namanya sudah tertulis di batu nisan dan jasadnya sudah terbungkus kain kafan. Akhirnya rindu itu menjadi tangis setiap hari. Ya Allah, kuwi lho Pak. Mulane mumpung cik urip salinglah mencintai. Karo bojomu kuwi lho. Rindu yang sejati itu ketika sudah namanya terukir di batu nisan dan jasadnya terbungkus kain kafan. Iya, bener. Mulane awak-awakmu ni sing sampeyan wis iso istiqomah harus uripe rada-rada syukur nggih Bu nggih. Syukur karo bojone aja galak-galak. Tenan nek mati gelo lho Bu jenengan. Go itu toh. Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Alamante ana so'alaikum papat ba'dan mu'min amatin syari'ah kang dihen lisane alus ngendikane kapindho mulya akan Barkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus, nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak, karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saking pentingnya bahagia sampai Gusti Allah niku sanjang ngeten, la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Kula baleni malih, ojo wedi, ojo Penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena diantara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir, diantara kebaikan itu
kamu meninggalkan manusia, aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan.